Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Setiap hari Jumat saya sangat happy karena saya bisa bertemu kembali dan berbagi bersama teman-teman semuanya. Nah, untuk hari ini topik yang ingin saya bahas adalah tentang saat-saat kegelapan di dalam hidup. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, yuk kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Rasanya tidak pas ketika berbicara tentang saat-saat gelap dalam hidup tanpa melibatkan proses metamorfosis pada kupu-kupu. Berawal dari telur yang kemudian menetas menjadi larva atau yang kita sebut caterpillar. Seekor caterpillar bisa bergerak bebas kemanapun dia mau. Makanan berupa dedaunan yang berlimpah di sekitarnya. Bisa menikmati pemandangan maupun hangatnya sinar matahari setiap hari. Caterpillar seharusnya bisa merasa nyaman pada fase ini karena semua begitu indah. Namun deep inside, seekor caterpillar tahu bahwa sebahagia apapun dia pada fase ini, tujuan penciptaannya adalah bukan sekedar menjadi seekor caterpillar, namun lebih dari itu. Oleh karenanya, setelah beberapa waktu, caterpillar akan membentuk kepompong dan berdiam di dalamnya. Saya yakin jika saja caterpillar tidak menyadari tujuan penciptaannya, maka bisa saja caterpillar akan mengeluh bahwa di dalam kepompong sangat gelap, tidak ada sinar matahari, tidak ada pemandangan, tidak bisa bergerak bebas dan tidak ada makanan. Sangat tidak nyaman. Namun, caterpillar sadar bahwa saat-saat kegelapan di dalam kepompong inilah saat transformasi yang dia butuhkan. Saat dimana the magic happen, dimana sel-sel akan bertransformasi menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian tubuh lainnya. Sehingga ketika tiba waktunya, dia siap keluar dalam bentuk kupu-kupu yang indah, yang bukan hanya bebas bergerak, tapi bisa terbang melayang kemanapun dia kehendaki. Seperti halnya caterpillar yang mengalami saat-saat gelap ketika dia harus masuk ke dalam kepompong. Demikian juga kita, Anda dan saya, kita pun pernah dan pasti akan pernah merasakan hal seperti itu. Kita pasti pernah akan merasakan saat-saat di mana kita merasa terjatuh. Kita merasa seolah-olah dunia ini runtuh. Mungkin kekasih kita mengkhianati cinta kita. Mungkin sekolah impian kita tidak menerima kita. Mungkin promosi jabatan yang kita perjuangkan dan kita idam-idamkan malah diberikan pada orang lain. Atau bahkan mungkin karena orang yang kita cintai tiba-tiba berpulang. Maka kita merasa seolah-olah seperti caterpillar yang masuk dalam kepompong. Kita merasa seolah-olah kita masuk dalam saat-saat gelap dalam hidup kita. Namun bedanya dengan caterpillar. Caterpillar secara naluriah, secara alami tahu bahwa proses di dalam kepompong atau saat gelap di dalam kepompong adalah syarat mutlak bagi caterpillar untuk bisa bertransformasi menjadi kupu-kupu. Sehingga caterpillar akan dengan sukarela meninggalkan kebebasan dan kenyamanannya untuk masuk ke dalam kepompong. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita tidak bisa melihat hikmah apa yang sedang menanti kita atas setiap kejadian tidak menyenangkan yang sedang kita alami sekarang. Sehingga kita cenderung akan mudah mengeluh ketika memasuki saat-saat seperti itu. Tentu berbeda apabila kita misalnya punya map atau kita punya blueprint atau kita punya GPS yang memandu setiap perjalanan hidup kita. Sehingga kita tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kalau seperti itu saya yakin kita mungkin akan dengan mudah mengatakan, oh, kekasih yang mengkhianati saya mungkin adalah jalan bagi dia yang lebih setia yang akan datang pada hidup saya. Sekolah yang saya impikan yang menolak saya mungkin bukan yang terbaik untuk masa depan saya. Atau jabatan yang saya idam-idamkan mungkin bukan yang paling baik atau bukan yang paling cocok buat saya dan keluarga saya di kemudian hari. Kita akan dengan mudah mengatakan bahwa it's okay lah kalau setiap ada masalah, toh pada akhirnya kita tahu kok kalau hasilnya akan baik. Karena kita sudah punya blueprint, kita sudah punya GPS yang memandu kita. Tapi hidup tidak seperti itu. Life doesn't work that way.
kita tidak akan pernah punya blueprint dalam hidup dan kita tidak pernah punya GPS yang memandu langkah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa seperti itu. Kita tidak pernah bisa benar-benar tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa belajar berpikir layaknya caterpillar di dalam kepompong. Sehingga ketika kita memasuki saat-saat sulit dalam hidup, ketika kita memasuki saat gelap dalam hidup, kita masih bisa tetap percaya, kita masih bisa tetap positive thinking dan bersyukur. Bukan bersyukur terhadap datangnya masalah, tidak. Tapi kita bersyukur karena kita tahu bahwa di balik setiap keadaan yang tidak nyaman, di balik setiap masalah, di balik setiap situasi gelap, pasti akan ada hikmahnya yang bisa kita petik, yang bisa kita dapat di kemudian hari. Seperti apa yang dikatakan oleh John Lennon, pada akhirnya semuanya pasti baik-baik saja. Dan kalau tidak baik-baik saja, maka itu artinya semuanya belum berakhir. Saya teringat akan sebuah kisah inspiratif tentang seseorang yang mengalami saat-saat gelap dalam hidupnya, namun akhirnya dia bisa memetik hikmah dari kejadian tidak menyenangkan yang dialami itu. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat. Seorang wanita duduk termenung di airport, menangis sambil menunggu panggilan boarding untuk penerbangannya. Dia baru saja mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal akibat komplikasi yang dialami setelah transplantasi hati, sehingga dia harus pulang ke kota tempat tinggal orang tuanya. Termenung dan berlinang air mata, tiba-tiba dia merasakan ada yang menyentuh bahunya dan menyapa, "Hai, ada apa? Mengapa menangis?" Suara itu terdengar sangat familiar. Ketika dia menoleh, dia melihat yang menyapanya ternyata adalah Kevin Costner, seorang aktor dan produser film Hollywood. Mereka berbincang dan wanita itu menceritakan apa yang terjadi. Sampai ketika panggilan pesawatnya untuk boarding, Kevin mengantarkannya dan mengatakan, "Setelah kamu kembali dari pemakaman orang tuamu, saya kebetulan akan ada syuting di kota ini. Kamu bisa kembali singgah di tempat saya dan kita bisa berbincang-bincang di lokasi syuting saya." Singkat cerita, setelah kembali di kotanya, suatu siang wanita itu melihat adanya sign atau papan yang bertuliskan lokasi syuting Kevin Costner. Wanita itu menemui security dan meminta bertemu dengan Kevin atas undangan yang Kevin berikan kepadanya. Singkat kata, security mengantarkannya. Wanita ini bertemu dengan Kevin dan seperti biasanya Kevin Costner selalu ramah dan mereka berbincang hangat. Pada saat itu, salah seorang pria yang adalah eksekutif production memasuki ruangan dan bergabung dengan mereka. Kevin memperkenalkan mereka dan tanpa disadari mereka saling tertarik. Mereka falling in love dan akhirnya setelah beberapa tahun mereka menikah. Wanita ini akhirnya menemukan kebahagiaannya. Namun semua diawali dari air mata yang berlinang saat menunggu penerbangan di airport. So teman-teman, seberat apapun keadaan yang sedang teman-teman alami sekarang, atau setidak nyaman apapun situasi yang sedang teman-teman alami sekarang, ataupun yang mungkin akan teman-teman alami di kemudian hari, tetap percaya, tetap berpositive thinking, dan tetap bersyukur sebab semuanya pada akhirnya akan ada hikmahnya. Jika kita berpegang pada prinsip ini, maka saya percaya seperti layaknya caterpillar yang setelah melalui masa gelap di dalam kepompong bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah, atau seperti wanita tadi yang berawal dari air mata di airport dan kemudian mendapat kebahagiaannya, kita pun demikian akan mendapat hikmah yang baik di kemudian hari atas semua kejadian yang pernah kita alami. Sekian dulu video saya hari ini teman-teman, semoga teman-teman bisa menikmatinya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share ke teman-teman terdekat Anda, mana tahu dari mereka ada yang membutuhkan video ini, ada yang membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam video ini. Sampai berjumpa lagi dengan saya pada video berikutnya, and I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.